Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Iya, ini Intan. Hello, what's up guys? Selamat menyaksikan. Kasus pegawai teller Bank BRI curi 2,3 miliar uang nasabah, begini penjelasannya. Setelah saya mencari di berbagai website resmi terkait kasus teller Bank BRI di Todopoli Makassar ini, saya setelah merangkum dan kronologinya adalah awal mula terjadinya kasus ini di April tahun 2018 hingga awal 2019. Nah, pelakunya itu seorang wanita yang bernama Rika Merdekawati berusia 28 tahun. Modus yang dilakukan Rika itu yang pertama, dia mengubah data setoran atau menggunakan dua slip. Sebagai contohnya, ketika nasabah A datang ke bank untuk menarik dana, misalkan 10 juta, nah Rika menariknya 20 juta, tapi di setoran pertama, di slip setoran pertama untuk nasabah dia tulis 10 juta, namun di bank dia tulis 20 juta. Modus yang kedua, dia memalsukan tanda tangan nasabah. Nah, terungkapnya kasus ini berawal dari banyaknya nasabah yang melapor ke Bank BRI Todopoli Makassar tentang mutasi rekening, padahal nasabah tersebut tidak menarik dananya sama sekali. Nah, yang kedua, semakin terungkapnya kasus Rika Merdekawati ini ketika pergantian teller baru. Nah, teller baru ini menemukan adanya kejanggalan pembukuan transaksi yang ada di BRI Todopoli Makassar ini. Dampak dari kasus Rika ini mengakibatkan banyak korban dengan jumlah korban 47 nasabah dengan mencapai kerugian 2,3 miliar rupiah. Nah, alasan Rika melakukan kejahatan ini yang pertama, dia terlilit hutang. Yang kedua, dia ingin membeli motor dan juga mobil, dan yang ketiga, dia ingin menggunakan uang 2,3 miliar ini untuk mencukupi kehidupannya. Nah, dengan kasus ini dia dijerat hukuman pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari kasus tersebut, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis manajemen resiko yang ada dalam kasus tersebut. Saya sudah menganalisa dan ada beberapa resiko yang terjadi. Yang pertama adalah resiko operasional. Nah, apabila pegawai bank melakukan penipuan, maka bank ini sudah menurunkan taraf hidup individu masyarakat. Yang tadinya bank adalah tempat ternyaman untuk menjaga uangnya menjadi tempat yang tidak nyaman. Nah, setelah adanya risiko operasional ini berimbas kepada resiko-resiko yang lainnya. Yang selanjutnya adalah resiko reputasi. Nah, resiko reputasi ini terjadi ketika kasus Rika ini mengakibatkan banyak statement negatif dan juga publik negatif yang memunculkan persepsi-persepsi negatif terhadap Bank BRI Todopoli ini. Nah, yang selanjutnya adalah resiko kepatuhan dan juga resiko hukum. Nah, dari resiko-resiko ini tentunya kita harus memunculkan mitigasi. Yang selanjutnya adalah mitigasi atau pencegahan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah untuk sektor perbankannya. Poin pertama, pentingnya perbankan memiliki SDM yang sangat berkualitas dan juga memiliki keimanan yang sangat kuat. Yang kedua, itu tentang controlling. Perbankan dalam manajemen internalnya harus mengontrol setiap pegawai banknya. Yang selanjutnya adalah perputaran petugas agar dia tidak menguasai satu bidang tersebut sehingga dia mencari celah untuk melakukan kejahatan. Poin terakhir adalah evaluasi. Pentingnya perusahaan melakukan evaluasi. Untuk mitigasi atau pencegahan yang selanjutnya itu untuk nasabah. Para nasabah harus melakukan yang pertama, aktifkan notifikasi SMS transaksi. Yang kedua, cek secara berkala transaksi Anda, baik 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Yang ketiga, aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan yang terakhir, selalu waspada. Jadi kesimpulan dari kasus Rika Merdekawati ini, semua mitigasi yang sudah kita lakukan pasti tetap ada resiko di hadapan, termasuk perbankan yang sudah melakukan berbagai macam cara untuk menutupi resikonya. Human error itu pasti selalu ada, makanya baik perbankan maupun nasabah harus tetap berhati-hati, karena benar kata Kasino Warkop, bangsa ini tidak kekurangan orang yang pintar, tapi bangsa ini kekurangan orang-orang yang jujur. Saya Nur Intan Lestari, sampai bertemu di next video.